Hai guys, balik lagi dengan Anissa di sini. Nah, sekarang aku mau buat konten. Nah, ini kontennya itu adalah education. Nah, aku juga sih sebenarnya di sini bukan ahli di bidangnya, tapi aku kurang lebih sudah bekerja di bidang ini sekitar hampir kurang lebih 3 tahun. Nah, banyak juga nih yang tanya sama aku melalui Instagram atau media sosial lain gitu, kayak Kak, gimana sih caranya jadi petugas bandara gitu. Aku juga di sini bukan seorang petugas bandara yang kayak instruktur, bukan, dan juga aku masih seorang pelaksana, tetapi setidaknya aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya agar kita bisa lolos interview dan dilirik oleh perusahaan. Nah, di bidang penerbangan sendiri, kalian kurang lebihnya harus tahu. Kayak misalnya kalian nih mau melamar di bidang airport security. Nah, jadi kalian harus tahu apa sih airport security itu sendiri gitu. Kayak misalnya kalian lebih banyak belajar tentang dunia penerbangan, apa itu bandara, dan lain-lain. Karena ruang lingkupnya bakalan tetap di situ-situ aja gitu, bakalan membahas di dunia penerbangan. Tips dari aku, kalau kalian ingin menjadi seorang airport security personnel, kalian lebih baik nih, alangkah lebih baiknya nih, sekolah dulu. Nah, jadi pas kalian sekolah, kalian bisa belajar banyak tentang airport security. Tapi ada juga nih yang dari umum. Nah, kebanyakan yang dari umum itu disekolahin oleh perusahaannya. Tetapi kalian harus tetap membayar biaya untuk sekolahnya itu sendiri. Jadi bedanya kalau kalian sekolah duluan, kalian sudah memiliki basic untuk menjadi seorang airport security personnel. Tetapi jika kalian dari umum, kalian melamar dulu, belajar autodidak, baru kalian disekolahkan oleh perusahaannya. Juga perusahaannya itu beda-beda guys, jadi ada yang dari BUMN, ada yang airline, dan ada yang juga dari swasta. Nah, tergantung kalian nih kompetensinya kalian di bidang apa. Masuk nggak ya nih saya ada lowongan pekerjaan di bidang airport security BUMN, apakah saya bisa mendaftar di airport security BUMN, atau oh saya passionnya ingin menjadi airport security di airline seperti perusahaan Lion Group, Indonesia Air Asia mungkin, atau yang lainnya. Nah, hal yang harus kalian lakuin adalah percaya diri. Nah, dari percaya diri itu, kalian bisa menggali semua potensi diri kalian saat interview. Apalagi menjadi seorang airport security yang harus cakap dan juga, nah, jadi kalian harus cakap, juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena untuk menjadi seorang airport security adalah frontlinernya di bidang penerbangan gitu. So, jika kalian minat untuk interview dan lain-lain, seharusnya sih kalian harus sudah menguasai apa itu bidang yang sudah kalian pilih. Ya, contohnya kalian menjadi airport security personnel, kalian harus banyak belajar nih apa aja yang harus kita lakuin sebagai petugas airport security itu. Misalnya menjaga keamanan penerbangan dari tindakan melawan hukum gitu. Jadi kalian tuh harus udah tahu basicnya apa sih gitu. Terus banyak yang nanya juga, Kak harus sekolah dulu nggak sih? Seperti yang udah aku jelasin, kalau kalian sekolah itu lebih baik lagi, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian adalah calon pekerja yang dari umum, karena bisa juga yang dari umum disekolahin oleh perusahaannya. Nah, seperti itu. Kak, salary-nya berapa sih menjadi seorang petugas bandara? Di sini aku nggak akan ngebuka salary seorang airport security ya, cuman ini kan kita ada banyak tuh airport security itu, ada yang dari maskapai, ada yang dari bandaranya itu sendiri seperti Angkasa Pura gitu,
atau ada yang dari kargo gitu. Dan itu pun beda-beda, ada yang BUMN, ada yang swasta gitu. Jadi secara garis besar ya mungkin semuanya sama menurut UMR, di wilayahnya masing-masing. Tetapi kan perusahaan beda-beda nih, ada yang ngasih gaji pokok ya kayak UMR-nya gitu. Terus ada yang memberi tunjangan. Tunjangan apa nih gitu, ada lisensi, ada tunjangan uang makan, uang transportasi, atau ke uang apa gitu. Jadi berdasarkan perusahaan itu beda-beda nih. Kalau perusahaan si A didapat segini, dapat tunjangan apa, dari perusahaan si B dapat tunjangan apa gitu. Tapi notabene sih semua hampir rata-rata sih gajinya gaji pokok, cuma ada uang lembur yang kayak gitu-gitu, itu kan di luar kebijakan masing-masing perusahaan. Terus ada yang nanya juga nih ke aku, Kak, seru nggak sih untuk menjadi jadi petugas airport security? Jujur kalau aku sendiri seru banget karena kita bisa ketemu banyak orang dan kita bisa membantu orang gitu untuk keselamatan dan keamanan penerbangannya. Jadi ya semua itu kalau menurutku ya, dunia penerbangan itu adalah challenging gitu, kayak challenge buat aku gitu. Tapi karena memang aku basicnya dari tahun 2015 di dunia penerbangan, so ya aku merasa bahwa diri aku memang di sini tempat aku untuk bekerja. Terus juga jangan berburuk sangka dan berkecil hati gitu, jangan berkecil hati karena tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa untuk menjadi seorang petugas bandara gitu. Nah, yang suka nanya, Kak, hal apa sih yang pernah kakak dapetin yang paling buruk selama menjadi petugas airport security? Namanya juga petugas keamanan, pasti ada aja sih sisi buruknya gitu. Nanti akan aku bahas di sesi selanjutnya kalau viewers yang ini banyak. Makasih banget yang udah nonton, video aku yang sangat masih biasa aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku terus berkarya di YouTube ini. Nah, nanti kalau kalian mau yang tanya-tanya, jangan lupa komen di kolom komentar sini.